Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa alaina ma'ahum wa fihim bi rahmatika ya arhamar rahimin, amma ba'du. Alhamdulillah atas segala kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah walhamdulillah falhamdulillah thumma alhamdulillah. Atas izin Allah Subhanahu wa taala maka kita dapat kembali memulai aktivitas kegiatan kita yang kita berharap semoga ini termasuk daripada bagian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kabar gembira bagi sekelompok hamba Allah yang menyisihkan sebagian waktunya untuk mencari ilmu Allah adalah balasan yang sangat pantas dan setimpal bagi mereka, yaitu akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tentunya kita masih ingat sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian dia melangkahkan kakinya, tujuannya adalah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya saat itu dia sedang meniti jalan menuju tempat kembalinya atau tempat asalnya, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya diakui atau tidak bahwa kita ini aslinya adalah penduduk surga. Bagaimanapun kita ini pernah berada di surga. Walaupun secara jasmani kita belum memasuki surga, tetapi cikal bakal dari hadirnya manusia di muka bumi ini atau manusia pertama yang kemudian darinya beranak pinak, memunculkan keturunan sampai akhirnya kepada kita, yaitu Nabi Adam alaihissalam, itu telah menempati surga. Surga seperti yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ma la ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara ala qalbi bashar. Surga yang pernah disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah ma la ainun ra'at. Tidak ada satupun mata yang pernah melihat keindahannya. Artinya adalah jika kita di dunia pernah melihat sebuah pemandangan yang sangat-sangat indah, indah banget, saking indahnya sehingga kemudian susah dilupakan, saking indahnya sehingga kemudian selalu teringat, terbayang-bayang, terimpi-impi, bahkan kita pun ingin berkali-kali dapat melihatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, jika kalian melihat pemandangan yang seperti itu dan Anda katakan, aduh betapa indahnya, sesungguhnya surga lebih daripada itu. Surga lebih daripada itu. Wala udhunun sami'at. Jika kita pernah mendengar tentang sebuah informasi yang sangat menggembirakan, menyenangkan, menjadikan hati kita begitu tertarik, dan kita pun ingin sekali sering mendengar informasi tersebut, dan kita mengatakan, aduh itu saya ingin sekali mendengarnya berkali-kali, maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya surga lebih daripada itu. Wala khatar ala qalbi bashar. Dan lebih daripada itu, surga adalah satu tempat yang tidak pernah diduga-duga oleh siapapun jika pernah terbersit dalam pikiran kita. Oh, indah itu adalah begini, begini, begini. Oh, nikmat itu adalah begini, begini, begini.
oh senang itu adalah begini, maka sesungguhnya surga lebih daripada itu. Dan insya Allah yang hadir pada kesempatan kali ini adalah semuanya calon-calon penghuni surga. Amin ya rabbal alamin. Muamalah dengan Allah itu mudah loh, ya. Muamalah dengan Allah itu mudah. Salah satu di antara kemudahannya adalah seperti yang disampaikan oleh Rasulullah, dan hadisnya ini hadis qudsi. Allah bersabda, Allah berfirman, ana inda dhanni 'abdi. Aku itu mengikuti dugaan hambaku. Ya. Aku ini, kata Allah, mengikuti dugaan hambaku. Kalau dugaan hambaku itu baik, maka aku akan berikan kepada dia kebaikan tersebut. Artinya husnudzon. Husnudzon kepada Allah. Dalam kondisi apapun kita berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan saat kita dalam keadaan mungkin orang pandang menderita atau kita merasa sedang menderita, maka saat itu berhusnudzonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena jikapun kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa Allah tidak pernah dendam kepada hambanya. Allah tidak pernah melakukan sebuah keputusan atau menetapkan sebuah keputusan yang tujuannya adalah untuk menghancurkan, membinasakan hambanya. Tetapi saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di balik semua itu ada hikmah yang terkandung. Maka langkah yang paling tepat adalah yuk kita berhusnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memang terkadang Allah sengaja menguji. Dalam surat Al-Ankabut itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah mereka menduga atau para manusia menduga kemudian dia mengaku sebagai hamba Allah yang beriman, tapi di saat lain dia dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanpa ujian. Kata Allah, niscaya aku akan uji dia. Akan kelihatan kualitas sebuah barang saat diuji. Akan kelihatan kualitas kefahaman, kepinteran, kecerdasan seseorang saat memasuki ujian. Dan beberapa hari ini anak-anak kita sedang bersiap-siap untuk ujian masuk kuliah. Dan akan terlihat di situ mana yang berkualitas, mana yang tidak berkualitas. Termasuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, niscaya aku akan uji. Biasanya kalau dalam keadaan segala terpenuhi, sholat sekedarnya. Doa-doa ya doa saja sekedarnya. Ya. Tapi ketika diuji ternyata berubah. Yang biasa sholatnya setelah assalamualaikum pergi langsung gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Wah, langsung. Ya, asa-asa kayak tetangga saya begitu. Dilempari pisang, tangkep. Dilempari apel, tangkep. Tengok kanan, tengok kiri, pergi. Ada satu perkataan ulama begini. Perkataan para ulama bunyi gini. Man laisa lahu wirid fahuwa kalkir. Barang siapa yang tidak punya wirid, maksudnya zikir setelah sholat begitu, kata ulama tersebut seperti ya tadi, dilempar pisang tangkap, dilempar apel tangkap, tengok kanan tengok kiri, pergi. Man laisa lahu wird fahuwa kalkir. Barang siapa yang tidak punya wirid zikir setelah sholat itu, maka dia ibaratnya seperti monyet. Ya itu tadi, tangkap sana tangkap sini, pergi, nggak ada terima kasih, nggak ada hatur nuhun, nggak ada, pergi. Ya, maka mulai sekarang sudah harus melatih diri untuk apa? Punya satu zikir yang kita istiqomah. Karena seseorang itu akan wafat itu atau diwafatkan oleh Allah dalam keadaan seperti kebiasaannya. Kalau kebiasaan kita adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakinlah insyaallah saat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala,
dalam keadaan apa? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kebiasaannya adalah kita membaca sholawat, ya, maka insya Allah saat roh ini lepas dari jasad kita, maka yang terakhir terlepas dari lidah kita adalah ucapan sholawat. Dan tentunya itu adalah sebagai garansi kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa kita hidup adalah perjalanan menuju ke akhirat, dan saat kita meninggalkan dunia fana ini, sesungguhnya saat itu seseorang akan diwafatkan seperti kebiasaannya. Kalau kita biasa ibadah, maka insya Allah saat kita wafat pun dalam keadaan ibadah. Orang biasa sholat, ya, aktivitasnya sholat, memperbanyak sholat. Banyak sekali orang wafat kemudian dalam keadaan sujud, ya. Orang biasanya berzikir kepada Allah. Banyak sekali di antara mereka yang wafat dalam keadaan berzikir. Tapi sebaliknya, banyak juga orang yang karena kesehariannya suka bermaksiat dan sebagainya, maka dia pun wafat dalam keadaan bermaksiat. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mulai sekarang yuk kita membiasakan diri dengan sebuah kebiasaan baik, sehingga kemudian kita berharap saat kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita dalam keadaan tetap beraktivitas baik tersebut, menjalin silaturahim yang erat dengan sesama, membuang penyakit-penyakit hati dari ujub, riya, takabur, apalagi dan sebagainya, hasad. Kita buang, kita maksimalkan, kita upaya, kita mohon kepada Allah agar dijauhkan dari penyakit-penyakit hati. Karena penyakit hati ini kita mau nyari obatnya di apotek manapun nggak bakal ketemu. Ibu mau ke apotek mana yang paling gede, yang paling bonafit gitu, mau kimia farma kuadrat nyari gitu, ya, obatnya penyakit hati nggak ada. Kecuali apa? Kita bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dibersihkan hati kita dari penyakit hati, maka saat itu insya Allah Allah Subhanahu wa ta'ala akan membersihkan hati kita dari penyakit-penyakit hati. Betapa nikmatnya saat kita meninggalkan dunia fana ini, hati kita bersih, hati kita suci, tidak ada dendam, tidak ada dengki, tidak ada hasud, tidak ada iri, tidak ada takabur. Plong, hatinya penuh dengan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pure, hatinya penuh dengan kerinduan untuk bertemu dengan Sang Khalik, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sungguh ini adalah sebuah kematian yang sangat nikmat, ya. Padahal berapa banyak orang yang takut dengan kematian, ya. Di saat lain, siapa yang mengingkari bahwa kematian itu bohong? Semua meyakini manusia pasti akan mati, makhluk manapun pasti akan mati. Bahkan para malaikat pun pada saatnya nanti akan dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya akan mati. Bahkan malaikat maut akan mencabut nyawanya sendiri dan dia pun akan mati. Semuanya. Dan pada akhirnya tinggal Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Maka yuk, sekali lagi pesan kita dan pesan saya pribadi untuk diri sendiri, yuk kita perbaiki diri kita mulai dari sekarang, ya. Kapan lagi, ya, jangan sampai dinanti-nanti, tapi ayo mulai dari sekarang kita perbaiki diri kita, kita penuhi kehidupan kita dengan amal-amal baik, dengan amal soleh, sehingga saat kita meninggalkan dunia fana ini dalam keadaan kita husnul khotimah, dalam keadaan kita dilingkupi oleh kebaikan-kebaikan tersebut. Jadi sekali lagi, terkadang seorang hamba Allah itu diuji sengaja oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah apa? Agar Allah ingin mendengarkan rintihannya. Dan di saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi jangan sampai muncul satu perasaan atau dugaan yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Husnudzon kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku itu mengikuti dugaan hamba. Jadi muamalah dengan Allah itu enak ya Bu, ya Pak. Tinggal kita husnudzon kepada Allah, kita tunduk dan patuh kepada Allah, kita ikuti perintah Allah dan meninggalkan larangannya, maka pada saat itu yakin akan mendapatkan rahmat Allah, maka insya Allah Allah pun akan turunkan rahmatnya kepada kita. Amin. Tapi saya mewanti-wanti,
kalaupun misalkan Allah titipkan kepada kita kemampuan untuk dapat beribadah kepada Allah melebihi yang lainnya, jangan sampai menjadikan kelebihan tersebut kesombongan yang muncul. Ya, tapi bersyukurlah kepada Allah, berterima kasihlah kepada Allah bahwa kita mampu untuk melaksanakan aktivitas tersebut tidak lain karena Allah Subhanahu wa taala yang menitipkan kemampuan tersebut. Kalau kita secara pribadi, apalah kita ini? Apa tuh kita mahnya? Kita mahina di hadapan Allah, enggak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan kita mulia di hadapan Allah ada ketakwaannya. Maka yuk jadilah kita menjadi sosok yang bertakwa kepada Allah dengan ketakwaan yang benar. Sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, beliau pernah ditanya oleh sahabat yang lainnya atau oleh muridnya tentang bagaimana sih makna ketakwaan, ya, dan beliau menjawab, alla tara nafsaka khairan min ghairi, bahwa makna takwa yang benar, yang baik, kata sahabat Abdullah bin Umar, adalah saat dirimu tidak pernah melihat diri ini lebih baik daripada orang lain. Setiap saat ketika kita melihat seseorang, oh dia mungkin lebih baik di hadapan Allah, dia mungkin ibadahnya lebih banyak, dia mungkin dosanya lebih sedikit, oh sekarang mungkin dia pakaiannya seperti itu, tapi di hatinya sesungguhnya tersimpan rasa rindu kepada Allah. Oh dia mungkin sekarang sedang bermaksiat, tetapi mungkin sebentar lagi dia akan bertobat, Allah titipkan hidayah kepada dia, kemudian dia bertobat, kemudian dia kembali ke jalan Allah, kemudian dia menjadi sosok yang baik di hadapan Allah, dan akhirnya dia pun diangkat derajatnya di hadapan Allah sehingga bisa menjadi wali Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saya ini apa tuh? Ya alhamdulillah saya bisa melaksanakan ibadah ini, tapi kan gak pernah ada yang menjamin bahwa saya akan tetap dalam kondisi seperti ini sehingga kemudian menjadikan saya akan meninggal dalam keadaan seperti ini. Tidak ada yang menjamin, ya, bahwa kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala sekarang. Apakah ada yang menjamin bahwa pasti kamu akan wafat dalam keadaan bawa iman? Gak ada yang menjamin. Yang bisa kita lakukan adalah bersimpu, memohon, meminta dan berharap kepada Allah agar Allah menetapkan keimanan ini, menetapkan keislaman ini, menetapkan ketakwaan ini, agar hidayah tetap bersama kita. Ini yang bisa kita mampu. Selain daripada itu, enggak ada yang bisa menjamin bahwa kita akan tetap dalam keadaan seperti ini. Alhamdulillah bisa bersedekah, bisa membantu orang lain, bersyukurlah atas itu. Jangan kemudian kita menjadi lihat nih orang kaya baru nih, sedekah di mana-mana. Hello, lu kemana aja lu? Kadang-kadang sombong. Intinya adalah yuk mari kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa saat kita diuji pun oleh Allah, yakinlah bahwa di situ ada kebaikan-kebaikan yang sengaja disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Amin ya rabbal. Rasul bersabda, khoslatani laisa fawquhuma syai'un, husnul dhanni billah wa husnul dhanni bi ibadillah. Ada dua sifat yang mana jika kita memegang sifat tersebut, tidak ada lagi sifat yang melebihi kemuliaan dari dua sifat ini. Apa itu? Yang pertama adalah husnudzon kepada Allah, yang kedua husnudzon kepada sesama. Nah, itu. Husnudzon kepada Allah tadi kita sudah jelaskan. Husnudzon kepada sesama adalah yuk kita bersihkan hati kita ini dari penyakit hati. Karena apa? Kalau hati kita masih penuh dengan penyakit-penyakit hati, maka yang muncul, yang paling mudah muncul dari penyakit hati adalah suudzon. Ya. Suudzon kepada sesama. Yang mudah muncul adalah dugaan buruk kepada yang lain. Dan kalau sudah muncul dugaan buruk ini, nanti rentetannya adalah yang muncul sifat al-bughd, marah, kemudian muncul sifat dendam, ya, naudzubillah. Dan jika dendam itu sudah ada dalam hati seseorang, ya itu ujungnya nanti putus tali silaturahim, akan berselisih terus, bermusuhan. Ya, padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannata qati'ur rahim.
Tidak akan masuk ke dalam surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Ya tadi berawal dari penyakit hati, mudah muncul suudzon. Akhirnya apa? Salah satu di antara akibatnya adalah bisa terputusnya tali silaturahim. Baik para orang tua kami yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebagai muqaddimah, tapi muqaddimahnya kepanjangan, tapi tidak apa-apa, semoga ada manfaatnya. Tema atau materi yang diserahkan ke saya dalam fikih, maka tema kita adalah fikih, dan khusus untuk tahun ini karena kondisinya seperti ini, maka pemerintah Saudi tidak membuka diri untuk melaksanakan ibadah haji bagi yang dari luar Saudi. Kalau yang di dalam negeri, yang di dalam Saudi tetap melaksanakan ibadah haji, tapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat. Ya, jadi untuk tahun ini memang pemerintah Saudi sendiri tidak membuka pelaksanaan ibadah haji bagi non Saudi. Maka negara-negara di luar Saudi yang biasa memberangkatkan jamaah haji secara otomatis pun tidak memberangkatkan jamaah haji. Termasuk jamaah haji terbesar adalah dari Indonesia. Haji ini adalah ibadah yang pelaksanaannya berkaitan atau digantungkan kepada syarat lain. Ya, ada syarat-syarat haji harus lengkap, tapi ada satu syarat lain di mana pelaksanaan ini digantungkan kepada syarat itu. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Ya, Allah mewajibkan bagi para manusia untuk melaksanakan ibadah haji. Pertanyaannya, apakah semua? Ternyata di situ Allah mengatakan apa? Man istata'a ilaihi sabila, bagi mereka yang mampu. Pertanyaannya adalah, mampu itu mampu apa saja? Atau apa definisi mampu? Apa kategorinya? Apakah mampu dalam haji sama dengan mampu dalam nikah misalkan? Apakah mampu dalam haji sama dengan mampu dalam sholat misalkan? Barang siapa yang mampu untuk berdiri, maka sholatlah dia berdiri. Jika dia tidak mampu untuk berdiri, maka duduklah. Jika tidak mampu untuk duduk, maka berbaringlah. Jika tidak mampu untuk berbaring, maka miringlah. Jika tidak mampu untuk miring, sebisanya. Kalau sudah tidak bisa apa-apa, yuk kita sholat bareng-bareng. Lah, nggak bisa apa-apa. Apakah makna bisa di situ sama dengan bisa yang ada, atau mampu di situ sama dengan kata mampu dalam haji? Atau misalkan Rasulullah bersabda dalam hadis yang berkaitan dengan pernikahan, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Al-ba'a di sini diartikan oleh para ulama mampu untuk menikah. Apakah makna mampu menikah di sini sama dengan mampu di haji? Nah, itu ternyata mampu dalam haji itu lebih luas lagi. Al-Imam Syafi'i mendefinisikan makna istita'ah, makna mampu dalam haji itu adalah dua hal, az-zad war-rahilah. Az-zad war-rahilah. Ini dua hal yang disampaikan oleh Imam Syafi'i mendefinisikan makna istita'ah dalam haji. Yang pertama adalah az-zad. Apa itu zad? Zad itu bekal. Bekal ini maksudnya adalah apa? Apakah bekal ini maksudnya yang ada dalam dompet? Pokoknya pergi sama kamu sana. Seperti kita mau ke Tanjung Sari, udah ada bekalnya belum? Udah. Apakah seperti itu? Atau bekal di sini juga lebih luas? Bahwa bekal itu berarti harus punya untuk bayar ongkos hajinya, ONH-nya. Kemudian bikin paspor, kemudian ada medikal, kemudian ada apa lagi? Macam-macam lah. Satu itu. Kemudian sudah lengkap, ongkos haji sudah bayar, pokoknya lengkap aja, sudah bayar. Apakah cukup? Ternyata tidak cukup. Harus apa?
harus ada lebihan nafkah yang akan dititipkan untuk orang yang atau orang yang wajib kita nafkahi saat atau selama kita berangkat haji. Jadi kan ternyata makna zad bekal di sini bukan hanya sekedar bekal-bekal yang mungkin kita fahami dalam kebiasaan sehari-hari kita, tidak. Ya. Ternyata harus sudah mampu bayar ONH-nya. Kemudian jika harus ada biaya-biaya yang lain yang harus dikeluarkan, kita mampu. Lebih daripada itu, harus memiliki lebihan rizki yang akan kita tinggalkan untuk orang-orang yang wajib kita nafkahi. Kalau misalkan saya berangkat sendiri, di sana ada istri, di sana ada anak yang ditinggalkan saat haji, maka saya harus menitipkan selama 42 hari berapa nafkahnya, titipkan nafkahnya. Suami istri berangkat haji, punya anak, punya orang tua misalkan yang ditanggung oleh dia, maka saat kita berangkat haji, jangan tinggal begitu saja. Anak nanti makan apa? Ya, kasih untuk apa? Untuk nafkah mereka selama kita berangkat haji. Itu baru benar makna zad. Kemudian rohilah. Rohilah kalau kita terjemahkan, ya kendaraan. Tapi apa kendaraan maksudnya? Kamu mau berangkat haji? Iya, mana kendaraannya? Tuh ada kendaraan. Begitu aja? Kan tidak. Segala-galanya harus lengkap. Kalau kita mau pergi ke dari sini ke Cimahi, mungkin hanya naik angkot cukup. Bayar ongkos sekedarnya. Kalau uangnya dapat nganjuk, dapat nganjuk, hutang, urunan, ada arisan, ya, musimnya, ada dana talangan. Pertanyaannya adalah kita mampu nggak untuk membayar hutang tersebut? Kalau tidak mampu kemudian memaksakan diri, berarti bukan termasuk orang yang mampu haji, maka tidak wajib berangkat haji. Saya minjem uang, ya, tapi saya punya sawah, saya bisa aja membayar utang saya dari sawah ini. Boleh. Janganlah sekali-kali memaksakan diri untuk mengambil utang tujuannya untuk berhaji, tapi kemudian ternyata ada unsur ribanya. Kalau sampai memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah haji dengan mengambil hutang dari orang lain dan ternyata dia tidak mampu, hakikatnya dia tidak mampu untuk berangkat haji. Hakikatnya tidak mampu. Karena makna istitoah itu tadi zad war rohilah, harusnya dia sudah punya untuk untuk bayarnya, administrasinya, segala yang dibutuhkannya, ya, segala yang dibutuhkan untuk untuk haji. Kemudian ada rohilanya, ada kendaraannya. Dan saya katakan bahwa tentunya makna kendaraan di sini bukan hanya sekedar seperti saat kita akan berangkat ke suatu tempat, tapi harus ada hal-hal yang berkaitan. Ya, kalau kita mau berangkat ke luar negeri, ya pasti harus ada ngurus paspornya, harus ada visanya. Nah sekarang kalau misalkan tahun sekarang ini pemerintah Saudi nggak mengeluarkan visanya, kira-kira gimana? Ya nggak mungkin bisa berangkat. Berarti kita tidak mampu. Dan semua masyarakat Indonesia dari sisi itu dikatakan tidak mampu. Karena apa? Ya karena memang harus ada persyaratan lain yang harus dipenuhi, bukan hanya sekedar mampu jasmani, mampu untuk bayar ONH-nya, tapi juga ada rohilah di sini. Ya, begitu. Nah, jadi sekali lagi inilah makna istitoah. Jadi istitoah yang ada dalam haji itu tentunya adalah memiliki dimensi tersendiri, dan dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan bahwa makna istitoah adalah azad warohilah. Zad artinya adalah ongkosnya, rohilah artinya punya kendaraannya. Saya kira berbicara tentang dalil dari Al-Quran berkaitan dan hadis, berkaitan dengan haji sangat banyak, ya, sangat banyak, dan ibu bisa
merujuk ya surat Al-Baqarah ayat 97, Ali Imran 97, Al-Baqarah 196, Al-Hajj 27 ya. Kemudian hadis juga banyak. Di sini disebutkan man malaka zadan murahilatan falam yahujja ajil hajja ya'ni al-fardhu inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda bunyal Islam ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaumi ramadan hajjil bait wal istita'a ila sabila. Bahwa Islam itu terbangun di atas 5 pilar. Yang pertama syahadat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad utusan Allah, melaksanakan atau menegakkan salat, menunaikan zakat, puasa Ramadan, dan kemudian melaksanakan haji ke Baitullah bagi orang yang mampu. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Ahmad, ajilul hajja yakni al-fariidata fa inna ahadakum la yadri ma ya'ridu lahu. Selagi sudah mampu, maka kata Rasulullah, bersegeralah berhaji, yakni haji yang wajib, sebab sesungguhnya seseorang tidak mengetahui apa yang akan menimpa kepadanya. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah bersabda, man malaka zadan wa rahilatan falam yahujja fala alaihi ayyamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekal dan kendaraan lalu dia tidak haji, maka bila mati silahkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Sudah mampu, hartanya cukup, sehat, kesempatannya ada, belum juga haji. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diancam, maka dia mau mati silahkan dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Artinya Rasulullah berlepas diri dari orang seperti itu. Kemudian dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hajja falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaum waladathu ummuhu. Barang siapa yang haji dan dia tidak rafath. Rafath itu adalah ucapan-ucapan yang menjurus kepada ketidakbaikan. Ada lagi yang mengatakan bahwa ar-rafath maknanya adalah perkataan jorok dalam hal urusan hubungan suami istri gitu ya. Walam yafsuk, dan tidak berbuat fasik. Fasik di sini menjurus kepada kezaliman. Maka dia kembali seperti hari dilahirkan ibunya. Jadi bagi orang yang haji, berangkat haji, kemudian dia tidak melaksanakan dua hal ini, ar-rafath wal fusuk, maka maka orang tersebut saat pulang dari haji dalam keadaan apa? Insya Allah seperti dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Itu luar biasanya haji. Karena haji itu ibadah yang bukan hanya sekedar fisik, atau ibadah haji itu bukan hanya seperti ibadah sholat yang kemudian kita perbanyak komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mahdhah, tapi juga ada unsur lain, ibadah maliyah. Di situ kita harus mengeluarkan. Kalau sholat itu kan ya gratis lah ya. Sholat itu nggak butuh paspor. Sholat itu nggak mesti harus ada menyiapkan banyak hal. Yang penting syarat-syarat terpenuhi, ya, suci dari hadas kecil dan hadas besar, kemudian auratnya tertutupi, tempatnya suci, ya, suci bersih dari najis. Kemudian apalagi? Kemudian sudah masuk waktu, ya tinggal sholat. Jaminan atau kabar gembira bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, kemudian rafath, kemudian tidak melakukan rafath, maksudnya tidak melakukan fusuk, maka ketika dia pulang dari rumahnya, ketika dia pulang dari haji, dia seakan-akan dilahirkan kembali dari rahim ibunya. Artinya bersih, suci. Makanya kalau ada orang pulang haji, jangan kemudian yang dicari mana tasbih, mana kurma, mana kacang Arab, tapi doa. Karena apa? Pada saat itu lagi bersih, lagi suci. Kalau yang berdoanya bersih, suci, tanpa dosa, kira-kira dikabul apa enggak? Insya Allah, ya. Tapi kalaupun dikabul, doa itu dikabul oleh Allah, cara mengabulkannya ya sesuai dengan keinginan Allah yang lebih tahu. Jangan mengikuti keinginan kita. Walaupun boleh, ya Allah saya pengen ini, enggak apa. Tapi kalau misalkan belum dikabulkan saat itu, berarti Allah punya skenario lain dan itu lebih maslahat bagi kita. Jangan mana tasbih, mana sajadah. Saya kan waktu berangkat haji pesen.
sudah ngamplop ke situ. Bu, di daerah mohon maaf, di daerah Pantura sebagian sana itu ngamplop, tapi di amplopnya ada dicatat gitu, kemudian saya mah sajadah aja nggak apa-apa. Ada kebiasaan seperti itu. Padahal oleh-oleh yang paling luar biasa kan. Ya, baik. Syarat-syarat haji saya kira bisa mengaksesnya. Ya, pastinya yang pertama harus muslim. Ya, karena haji itu rukun Islam. Bagaimana mungkin kalau itu rukun Islam kemudian dilaksanakan oleh orang non muslim? Syarat sahnya, syarat wajibnya adalah harus muslim. Kemudian berakal. Artinya adalah kalau orang tidak berakal maka tidak wajib haji. Kalau kita ingin tidak berangkat haji mudah. Atau misalkan kalau kita ingin agar kewajiban-kewajiban ini tidak wajib bagi kita, mudah caranya. Tidak berakal. Ya. Enggak pengen sholat, ya udah. Kalau nggak berakal ya nggak sholat. Nggak mau haji saya mah, eman uangnya. Ya sudah, nggak apa-apa. Kalau emang tidak berakal, syaratnya adalah berakal. Karena akal itu adalah makanut taklif. Akal itu adalah tempat di mana kewajiban itu disandarkan. Kalau pondasi utamanya, pilarnya ini akalnya nggak ada, ya nggak wajib. Seperti sholat itu seorang kalau mau berdiri maka berdirilah. Kalau nggak mau berdiri duduk. Kalau nggak mampu duduk berbaring, miring, tos mampunya. Tapi kalau sudah tidak connect, artinya tidak connect itu fungsi akalnya sudah tidak berjalan normal. Walaupun misalkan badan masih kelihatan sehat gitu, maka ya tidak wajib untuk melaksanakan sholat. Karena makanut taklif, sandaran untuk diwajibkannya suatu perbuatan itu adalah akal. Kemudian selanjutnya baligh. Syarat wajibnya adalah baligh. Baligh itu artinya seorang ketika sudah memasuki masa dewasa. Dalam fikih, tanda seorang sudah dikatakan dewasa itu ada 3. Yang pertama adalah tamamu khamsa asyrata sanah. Kalau orang atau seorang anak sudah berusia 15 tahun, mau laki-laki mau perempuan, kalau sudah masuk 15 tahun maka berarti dia sudah baligh. Apa artinya baligh? Artinya baligh dewasa. Apa artinya dewasa? Dewasa artinya adalah dia harus mempertanggungjawabkan apapun yang dia lakukan. Kebaikan dia harus laksanakan. Dan kalau dia melaksanakan, kemudian ada pahala, dia yang akan menerimanya. Keburukan, kalau dia tinggalkan, dapat pahala, dia akan mendapatkan pahalanya. Sebaliknya, keburukan, dia laksanakan, dapat dosa, dia pun akan mendapatkan dosanya. Kalau dulu waktu kecil, sebelum dewasa atau sebelum baligh, jika seorang anak-anak berbuat kebaikan, maka kebaikan akan dititipkan kepada atau diberikan kepada orang tuanya. Kalau keburukan, ya namanya juga anak masih kecil, ya belum taklif, ya belum dikenakan sanksi atau belum juga dikenakan dosa. Tapi kalau sudah baligh, maka dia mempertanggungjawabkan dirinya sendiri dengan segala perbuatannya, apakah itu kebaikan ataupun keburukan. Maka ini kita yang punya anak, mau laki-laki mau perempuan, harus selalu dipantau. Nah, kamu sudah belum? Ya, kalau sudah usia 15 tahun, harus saat itu kita langsung kejar dia. Untuk apa? Untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban. Yang susah perempuan. Karena perempuan kalau tidak membuka, ya kita tidak tahu bahwa dia sudah haid atau belum. Kecuali kalau sudah usia 15 tahun, ya belum, bahkan jika belum haid pun ya berarti sudah dewasa. Jadi tanda haid itu, 1, usia 15 tahun bagi laki-laki perempuan. Yang kemudian al-ihtilam,
Ihtilam itu mimpi basah. Saya ditanya sama anak saya, usianya 10 tahun. Saya kan ngajar anak-anak Safina 8 tahun dan 10 tahun. Mimpi basah sih apa? Mimpi yang selanjutnya harus mandi basah. Mandi basah? Ya kan mandi makan basah. Mimpi basah itu artinya adalah mimpi yang kemudian mimpi pipis, tapi pipisnya bukan seperti itu, kental. Oh gitu. Dia belum kebayang karena memang belum merasakan. Tapi intinya adalah harus situ. Dan sedikit-sedikit tidak langsung menohok bahwa ini loh yang namanya ihtilam, karena barangkali mungkin belum siap. Makanya diberikan muqaddimah. Dan itu tugas kita, Pak, Bu, sebagai orang tua harus itu mengajari. Ya, kewajiban kita. Jangan sampai kemudian apa? Jangan sampai kemudian anak kita biarkan sehingga kemudian tidak berada di jalan syariat. Khawatirnya nanti di akhirat dia nuntut. Itu kan dalam hadis disebutkan bagaimana seorang ayah atau seorang ibu akan masuk ke dalam surga, tinggal selangkah lagi, ya, pintu surga sudah dibukakan, tinggal masuk, tiba-tiba apa? Ada suara dari belakang. Ya, suara dari belakang. Ternyata itu suara anaknya. Anaknya mengatakan, "Hei malaikat, tolong jangan dimasukkan orang itu masuk surga." Ditanya oleh malaikat, "Kamu siapa?" "Saya anaknya." "Ah." Ya mungkin candaannya barangkali ya. "Ah, masa kamu anaknya dia? Itu kan dia ahli ibadah, ahli amal soleh. Lah kamu wajah hitam, ahli neraka." Kata anak, "Sebentar malaikat, saya bisa seperti ini karena orang tua." "Kok bisa?" "Ya, saat saya atau saat kami sama-sama hidup di dunia, orang tua saya tidak pernah peduli." Nah itu, tidak mengajarkan kepada anaknya tersebut tentang bagaimana ketauhidan, tentang akidah, tentang apa lagi? Tentang fikih, hal-hal yang wajib harus dikerjakan, tidak diajari. Sehingga saya menjadi seperti ini. Di dunia saya ahli maksiat, sampai akhirnya kemudian wayahna dimasukkan dalam neraka. Tetapi bukan semata-mata saya, tapi karena orang tua. Enggak jadi, Pak. Enggak jadi, Bu, masuk surga. "Ayo udah," kata malaikat, "kamu mundur, urus dulu tuh persangkutan kamu dan anakmu." Ya, balik. Terus yang ketiga, tanda balik adalah haid bagi perempuan, khusus perempuan. Harusnya setiap orang tua faham tentang masalah haid, karena dia yang mengajarkan langsung, terutama awal-awal itu. Saya secara teori kadang-kadang mudah sekali menyampaikan haid itu begini-begini. Giliran anak sendiri kemarin haid pertama, iya ya, secara praktek terkadang memang antara teori dan praktek itu. Tapi saya bisikin kepada, kalau saya masuk langsung barangkali dia malu kan, walaupun saya orang tuanya. Saya bisikin ke istri, "Tolong pantau terus, jam berapa mulainya, kemudian kapan saja." Karena ternyata anak kaget itu dan dia takut, "Aduh, ini apa?" Takut itu kan, nangis gitu. Ya awal-awal namanya dijelaskan. Inilah kodratnya perempuan, pasti akan seperti ini. Terus akhirnya dia sadar, akhirnya dia mengerti. Akhirnya kemudian kita pantau. Nah, ini adalah haid yang pertama. Haid yang kedua masih dipantau. Bisa jadi seperti ini, bisa jadi mungkin akan berubah. 2-3 biasanya kadang masih berubah-ubah. Tapi kalau sudah ke sana 4-5 sudah biasanya sudah enak. Tanggal berapa, ya jam berapa, ya walaupun nggak tepat jam segitu, dekat lah ya. Ibu mungkin lebih tahu lah ya. Saya secara teori jam hari apa, jam berapa, tanggal berapa, berapa hari, kemudian warnanya seperti apa. Ya. Itu nanti kalau sudah beberapa kali beberapa kali haid biasanya balik. Jadi syarat haji adalah seorang sudah balik. Kalau belum balik ya belum wajib. Tapi kalau misalkan belum balik kemudian berangkat haji bersama orang tuanya, sah hajinya. Ya, walaupun belum balik. Dan itu saya kira sebuah kenikmatan ya. Kadang-kadang kalau kita berangkat haji, ada suami istri gitu ya, masih muda-muda,
kemudian bawa anaknya masih belum pada balik, 2 laki perempuan gitu berangkat haji, yang anaknya dipanggul gitu, yang gedenya dipanggul sama ayahnya, yang kecilnya dipanggul digendong sama ibunya gitu, tawaf bareng, sa'i bareng, masya Allah, nikmat sekali ya. Jangan pernah meredupkan. Bagi yang sudah haji bersyukurlah, yang belum jangan pernah meredupkan untuk keinginan berangkat haji. Dan di sana banyak sekali amalan-amalan yang jika kita laksanakan maka pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala itu sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna. Salah satunya adalah hadis hasan yang datangnya dari sahabat Ibnu Abbas. Rasulullah pernah bersabda, barang siapa yang sholat subuh berjamaah, selanjutnya dia duduk di tempatnya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbitnya terbitnya matahari, kemudian menunggu beberapa saat antara 10 sampai 15 menit, kemudian dilanjutkan dengan apa? Dengan salat 2 rakaat, maka kata Rasulullah, falahu ajru hajjatin wa umratin tamatin. Barang siapa melaksanakan hal seperti itu, kata Rasulullah, pahalanya adalah seperti dia melaksanakan ibadah haji dan umroh yang sempurna. Rasulullah mengatakan yang sempurna sampai 3 kali loh. Yang sempurna. Artinya adalah apa? Ini adalah sebuah solusi. Berapa banyak orang yang secara fisik nggak mampu melaksanakan ibadah haji, tapi di hadapan Allah dia sudah berhaji berkali-kali. Karena apa? Pahalanya tadi Allah. Karena mengamalkan hal tersebut akhirnya apa? Allah kumpulkan pahalanya, Allah berikan pahalanya. Ya. Jadi kalau habis subuh ya jangan tidur lagi. Assalamualaikum, salam zikir, baca istighfar 100 kali, baca sholawat 100 kali, 1000 kali bagus. Baca la haula wala quwata illa billah 80 kali. Barang siapa yang kontinu membaca la haula wala quwata illa billah 80 kali, lam yusibhu faqrun, tidak terkena kefakiran. Artinya hari-harinya akan penuh dengan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Minimal kalaupun misalkan belum ditambahkan rezekinya, dia akan menerima, dan sifat menerima itulah sebetulnya kunci daripada diri kita menjadi sosok yang kaya atau tidak. Kuncinya qanaah. Ya, bukan karena banyak harta kemudian seorang akan merasa kaya, tapi merasa kaya itu ketika kita merasa cukup dengan pemberian Allah, qanaah. Berapapun yang Allah berikan. Karena apa? Berapa banyak orang yang hartanya miliaran, banyak sekali uangnya, tapi karena tidak ada sifat qanaah, menerima, ya. Yang ditangkap yang korupsi itu kira-kira orang kaya atau orang miskin? Ah, sudah tahulah. Jadi sifat qanaah, menerima, ya Allah, alhamdulillah. Hatur nuhun, terima kasih ya Allah. Berapapun yang Engkau berikan. Gitu. Nah itu. Baik, balik. Kemudian yang selanjutnya syarat haji adalah merdeka. Merdeka syaratnya. Kalau budak, ya karena budak itu bagaimanapun harus tunduk dan patuh kepada tuannya. Kalau tuannya mengizinkan, berangkatlah. Tapi kalau misalkan tidak, ya tidak. Kalau memang dalam keadaan masih budak, ya dia tidak wajib. Karena apa? Karena kewajiban dia taat kepada tuannya. Dan sekarang insya Allah sudah tidak ada lagi perbudakan. Kemudian yang selanjutnya adalah istita'ah, dan penjelasannya sudah kita sampaikan tadi. Kalau Imam Syafi'i mengatakan az-zad war rahilah, tetapi ulama lain pun menambahkan. Sebetulnya sih tidak keluar dari 2 hal ini, hanya saja lebih merinci. Termasuk salah satunya adalah amnut thoriq, karena perjalanannya harus aman. Atau aman secara umum, termasuk aman dari penyakit, dari wabah. Kita diperintahkan untuk berikhtiar. Salah satunya adalah protokol kesehatan itu. Kalau memang ternyata tidak ada jaminan keamanan, maka berarti tidak istita'ah. Ya orang yang tidak berangkat haji tahun ini, ya nggak apa-apa. Jangan kemudian ditakwilkan dengan hal-hal yang lain tadi, yang macam-macam tadi. Ya kita ikuti sajalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi syarat mampu di sini satu, mempunyai biaya untuk haji, mempunyai bekal yang cukup, ada kendaraannya. Kalau ke Saudi berarti naik pesawat, jangan naik angkot. Kemudian aman dalam perjalanan,
Tentunya aman dalam perjalanan itu aman di sininya, aman di perjalanannya, aman di sananya juga. Kalau di sana tidak aman, seperti beberapa waktu yang lalu pemerintah kita nggak mengirimkan jamaah haji karena ada peperangan, ya, yang kemarin sampai akhirnya kemudian aktivitas ibadah haji tidak dilaksanakan, ya berarti tidak aman, berarti tidak istitoah. Termasuk tidak aman dari penyakit, virus. Syarat wajib bagi perempuan harus ada mahramnya. Ya. Kalaupun gak ada mahramnya, sekiranya tidak menimbulkan fitnah, jadi tidak sendirian. Kalau sendirian tidak boleh. Kalau sendirian aman dari fitnah, karena misalkan satu rombongan ada penanggung jawabnya, maka itu boleh. Ya. Kemudian sehat jasmani dan rohani. Sehat jasmani dan rohani dan kondisinya sekarang seperti ini, maka tidak istita'ah. Ya. Kemudian rukun haji itu mulai dari ihram. Ihram itu adalah apa? Berniat untuk mengerjakan haji. Ditandai dengan apa? Melepas semua pakaian kita, diganti dengan apa? Kalau laki-laki hanya apa? Hanya 2 lembar saja pakaian ihram itu. Ya. Tidak ada pakaian lain selain itu. Perempuan, ya perempuannya bebas lah, enggak apa-apa, boleh lah. Tapi biasanya pakai pakaian putih gitu. Ya, pakai putih kalau Indonesia. Kalau orang lain, negara lainnya pakai pakaiannya hitam juga ada. Dengan catatan tidak boleh menutup wajah. Ya, tidak boleh menutup wajah. Memakai masker juga tidak boleh, kecuali dalam keadaan darurat. Kalau saya tidak pakai masker, nanti saya akan sakit, batuk, misalkan, boleh, tapi harus bayar. Ya sodako aja, itu yang paling ringan. Intinya itu pertama ihram, yang kedua sampai ke Mekah, kita langsung apa? Setelah sampai di Mekah, kita langsung menuju ke Masjidil Haram. Tujuannya adalah apa? Untuk tawaf wajib atau rangkaian umroh wajib. Ya, rangkaian umroh wajib. Kalau hajinya kita orang Indonesia itu tamattu. Makanya adalah apa? Kita umroh dulu, kemudian kita bersenang-senang, artinya melepaskan pakaian kita dalam keadaan tidak berihram. Kemudian baru pada saatnya nanti kita akan menuju haji. Itu haji tamattu. Setelah itu selesai melaksanakan ibadah umroh itu mudah. Niat dari miqat, pakai pakaian ihram, datang ke Masjidil Haram, tawaf 7 kali putaran. Kemudian setelah 7 kali putaran menuju ke tempat sa'i 7 kali bolak-balik. Setelah itu motong rambut. Selesai umroh. Nah, baru nanti tanggal 8 Dzulhijjah. Tanggal 8 Dzulhijjah itu kita siap-siap berangkat menuju kemana? Menuju ke Arafah. Untuk apa? Tanggal 9 nanti kita akan melaksanakan wukuf di Arafah. Waktunya kapan? Waktunya wukuf di Arafah adalah tanggal 9 setelah zuhur, tergelincirnya matahari. Waktunya seberapa lama? Sebentar pun boleh, sebentar saja sah. Tapi baiknya adalah, dan ini utama, harus bisa mengumpulkan antara siang dan malam. Di wukuf di Arafah dari mulai tergelincirnya matahari sampai maghrib, sampai masuk maghrib sedikit, itu waktu bagusnya. Kemudian langsung kita menuju kemana? Menuju ke Muzdalifah. Muzdalifah tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah untuk mabit. Mabit apa? Ya mabit saja, namanya mabit ya bermalam gitu. Yang kita lakukan apa di sana? Ngambil batu-batu untuk lempar jumroh. Hari esoknya tanggal 10 Zulhijjah, jumroh apa? Jumroh Aqobah. Setelah tengah malam di Muzdalifah, boleh kita bergerak menuju ke Mina. Bagusnya setelah terbitnya matahari baru kita menuju ke Mina. Apa yang kita lakukan setelah sampai di mana? Sampai di Mina? Yang kita lakukan sampai di Mina adalah kita lakukan yang namanya Jumratul Aqobah. Berapa kali lemparan? Cukup 7 kali saja. 7 kali, jangan lebih-lebih. 7 kali, selesai. Pulang lagi. Setelah pulang apa yang kita lakukan? Istirahat. Masuk tanggal 11, tanggal 12, itulah yang kita lakukan. Kalau tanggal 12, tanggal 11, tanggal 12 yang kita lakukan lempar jumroh, tapi 3 kali. Ula, wusto, Aqobah, 3 kali. Enggak. Dah. Tanggal 11 begitu, tanggal 12 begitu. Kalau kita mau ngambil nafar itu awal itu gelombang pertama. Itu setelah melempar jumroh 3 itu kita boleh menuju ke Mekah. Menuju ke Mekah sudahlah, lepas pakaian lah, udah selesai lah haji, gitu kan? Tinggal satu lagi kita lakukan. Apa? Tawaf ifadah. Nah,
Bagi yang nafar tani boleh keluar dari Mina itu setelah melempar jumroh pada tanggal 13 Zulhijjah. 13 Zulhijjah. Setelah tawaf ibadah langsung tawaf wada. Setelah itu langsung menuju ke Jeddah. Setelah nyampe ke Jeddah diterbangkan lagi menuju ke Indonesia sampai ke bandara kemudian ke embarkasi, kemudian diantarkan ke KBIH-nya masing-masing. Maka saat itu sudah sah dan layak dipanggil Pak Haji dan Bu Haji. Salaman. Dah, itu aja barangkali untuk hari ini. Dengan ini maka kemudian fikih haji anggap saja selesai, tinggal prakteknya. Doanya adalah perbanyaklah sholawat. Karena dengan sholawat itu maka menyambungkan kita dengan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, dan dengan sholawat itu kemudian apa? Insya Allah akan menghantarkan kita, dimudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Ada cerita, katanya di Mesir ada seorang seorang bintang film perempuan, suka pakai pakaian seksi. Pada suatu waktu dia mendapatkan peran untuk memerankan satu tokoh sufi yang namanya Robi al-Adawiyah. Robi al-Adawiyah itu salah satu amalannya adalah setiap hari beliau membaca sholawat minimal paling sedikit 25.000 kali. Nah, karena tuntutan peran dan profesionalisme, akhirnya adalah apa? Sang artis perempuan ini dengan terpaksa dia pun membaca sholawat. Tuntutan peran. Ternyata itulah yang menjadikan pintu dibukanya pertobatan, hidayah Allah, sampai akhirnya kemudian apa? Sampai akhirnya kemudian dia masuk Islam karena non muslim ternyata. Akhirnya masuk Islam. Jadi sholawat itu Bu, satu-satunya ibadah dalam kondisi apapun kita membacanya akan diterima oleh Allah. Bahkan dalam keadaan riya sekalipun akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam keadaan riya. Kalau kita sholat riya nggak diterima Pak. Ya. Sedekah riya nggak diterima. Membantu orang lain riya nggak diterima. Sholawat riya diterima. Ya, satu-satunya ibadah. Dan satu-satunya ibadah yang contohnya bukan dari Rasul, tapi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Alhamdulillah. Itu saja. Terima kasih. Cukup. Semoga Allah memanjangkan usia kita dalam keadaan sehat wal afiat dan dalam keadaan selalu mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita tetap istiqamah menghabiskan waktu kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya adalah istiqamah mencari ilmu Allah Subhanahu wa taala. Semoga sebagai menjadi wasilah bagi kita untuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.